Firman Tuhan kita masuk dalam 2 bulan ke depan berbicara masih tentang tema keluarga, tapi kita berbicara tentang doa dan iman. Hari ini kita berbicara tentang iman, baru sedikit sekali, begitu banyak tentang iman adalah merupakan satu seri iman dalam keluarga. Kalau kita belajar tentang iman, maka kita belajar dari Ibrani 11. Mari katakan bersama saya Ibrani 11, 1, 2, 3. Ibrani 11. Judulnya aja saksi-saksi iman. Artinya orang-orang yang melewati perjalanan iman dan melewati sesuatu yang besar. Mari saya baca ayat pertama dan saudara kedua dan seterusnya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 2, sebab kesaksian kepada nenek moyang kita. Ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ayat 4, saudara, karena iman Habel telah mempersembahkan korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu yang beroleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ayat kelima, karena iman Henok, tadi Habel, sekarang Henok, terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah sungguh memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat 7, karena iman maka Nuh, orang ketiga, Nuh dengan taat mempersiapkan bahtera, menyelamatkan keluarga. Karena iman ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan iman. Ayat 8, karena iman Abraham taat. Nah ini baru 4 tokoh. Tadi ada siapa? Habel, Henok, siapa lagi tadi? Abraham, Nuh, 4. Tapi dalam Ibrani 11 ternyata kalau kita baca itu ada 16 orang yang dibahas. 16 pahlawan iman, Habel, Henok, Nuh, Abraham, Sarah, Abraham yang ditertawakan. Waktu dia mau punya Sarah yang tidak meyakini dia akan punya anak. Ishak yang miskin tapi menabur. Yakub yang lari dari rumah penuh warisan, lari ke tempat kosong tetapi Tuhan memberkati dia. Yusuf, budak yang menjadi seorang raja, wakil raja besar di Mesir. Musa, cerita tentang seorang bayi yang dibuang ke sungai lalu menjadi pemimpin besar membelah laut Tebrau. Rahab, cerita tentang seorang wanita yang bekerja sebagai prostitusi, tetapi Tuhan angkat dia diselamatkan dari seluruh bangsanya yang mati semua. Rahab diangkat bahkan jadi bangsawan. Simson, Yefta, cerita tentang seorang pahlawan yang Yefta itu dibuang oleh keluarganya karena dia adalah seorang anak haram. Lalu tiba-tiba dia kembali dan menjadi pahlawan yang gagah berani. Daud melawan Goliat. Samuel, cerita tentang seorang anak, ibunya namanya Hana yang ditertawakan orang. Jadi kita melihat ada begitu banyak perjalanan iman yang dilakukan oleh para pahlawan ini. Dan saya percaya Alkitab mau kita belajar dari mereka. Kita belajar lebih lagi ke dalam ini, kita lihat dari ayat-ayat tadi kita belajar bahwa Nuh, iman dalam Nuh itu sesuatu yang belum kelihatan. Dia belum melihat banjir, belum melihat hujan. Sesuatu yang belum kelihatan. Yang kedua kita belajar dari Ibrani 11. Abraham, ayatnya menuliskan dia tidak tahu tempat yang ia tuju. Tidak mengetahui. Justru di situ iman timbul. Saudara, ada yang datang ke gereja dan Pak, sebenarnya saya nggak tahu nih. Saya besok mau kerja di mana, saya besok mau menikah dengan siapa. Bagus. Karena Abraham juga mengalami hal itu. Bahkan Sarah ditulis dalam Ibrani 11. Muncul imannya walaupun, baca apa? Waktunya sudah
lewat. Sudah lewat waktunya. Tapi masih bisa punya iman. Dari Ibrani 11 ini, saya membuat 3 kesimpulan. Yang pertama, yang saya ambil dari Ibrani 11, yang pertama adalah iman itu adalah orang yang berani memandang jauh. Iman itu sesuatu yang abstrak. Kita akan melewati beberapa minggu ke depan membahas tentang iman dan doa. Seorang hamba Tuhan, almarhum di Semarang namanya Pendeta Petrus Agung. Pada waktu dia naik angkot, waktu belajar sekolah teologi, dia berkata, andaikan saja aku bisa mengerti iman itu, maka selesailah semua masalah ini. Bahkan kadang dia makan nebeng sama pamannya, pinjam motor sama keluarga daripada istrinya. Dia bilang, if I could understand about faith, maka selesailah masalahku. Pendeta Petrus Agung tentu kita tahu almarhum, dia membangun gereja 5.000 seat di Semarang, Holy Stadium. Begitu besar. Andaikan kita bisa mengerti tentang iman. Kesimpulan yang pertama, memandang jauh, Ibrani 11. Mari kita lihat ayat di sebelah atas itu, saudara lihat. Karena iman, maka Ishak memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Jadi Ishak itu memberkati anak-anaknya. Dia memilih Yakub karena dia lihat ke depan nanti. Berani memandang jauh, tidak hanya sampai kita bisa punya rumah, tetapi sampai generasi ke bawah. Iman itu memandang jauh ke depan. Lalu yang kedua, Yakub punya iman jauh ke depan. Yakub dan Yusuf. Yakub memberkati cucu-cucunya karena dia percaya anak cucuku akan terus ribuan generasi ke depan diberkati Tuhan. Bangsa Israel. Yusuf bahkan dia punya iman. Dia bilang, nanti kalau saya mati, bawa tulang-tulang saya kembali pulang ke Israel. Yusuf punya iman yang memandang jauh. Ciri khas orang yang punya iman adalah pandangannya jauh ke depan. Yang berikutnya ada ayat di dalam Ibrani 11 tentang Musa. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena Musa lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk menikmati kesenangan dari dosa di Mesir. Kenapa? Ayat 26, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Diarahkan ke sana. Diarahkan ke sana. Tadi pagi saya cerita, ada yang cewek-cewek lihat, aduh saya lihat cowok itu, aduh pandangannya ganteng ya, gak tahan, saya gemeteran, merinding, tapi suami orang. Itu suami orang. Saudara, mari kita punya pandangan yang jauh. Kamu mau hancur tak hidupmu? Mau hancur kah? Lihatlah pandangan yang lebih jauh. Katakan amin. Musa memilih untuk tidak melakukan hal-hal itu karena dia mau memandang jauh ke depan. Lalu kita lihat yang selanjutnya. Abraham melihat bintang di langit. Pandangannya lihat bintang di langit. Pada waktu dia sudah menyerah tidak punya anak, Tuhan menarik tangan Abraham keluar dari kemahnya dan dikatakan, lihatlah bintang-bintang di langit. Seperti itulah nanti keturunanmu. Lihat jauh ke depan. Saya cerita seorang bernama Dr. David Yonggi Cho, pendiri gereja daripada Yoido Church di Korea. Dia memiliki jemaat 1 juta orang di Seoul, Korea. Saya sudah berkunjung ke gerejanya, besar sekali, besar, punya rumah sakit, punya universitas. Sebuah gereja yang memberi dampak kepada bangsa. Bahkan orang-orang Amerika semua membangun akan gereja itu. Dr. Cho berkata, waktu 1 juta jemaat datang, dia berkata, saya sudah melihat ini jauh dalam iman saya.
Saya sudah melihat ada 1 juta, saya melihat jauh. Waktu saya jemaat masih 30 orang katanya. I saw it first. Aku melihatnya pandangan yang jauh. Nah, pada waktu dia bercerita tentang ini kisah nyata, sudah dikonfirmasi juga. Saudara bisa lihat di YouTube. Ada seorang datang kepada dia. Pada waktu itu tahun 1990-an. Orang ini berkata, saya owner daripada Samsung. Datang kepada David Yonggi Cho. Dan terima kasih sudah mempromosikan handphone Samsung saya. Sehingga dapat dipakai orang di seluruh dunia. Tahun 90-an Samsung tidak seterkenal hari ini. Sehingga dipakai orang di seluruh dunia. Dan Dr. David Yonggi Cho berkata, bagaimana saya tidak terima endorse, saya tidak pernah khotbah tentang Samsung, saya tidak pernah membantu Anda. Dan owner daripada Samsung ini berkata, saya datang kepada ibadah di gereja. Dan saya mendengar, lihatlah dulu jauh ke depan. Karena itu saya ini, orang Korea dulu terkenalnya tukang kontraktor ya. Apa pernah ada kenal orang Korea bikin elektronik? Enggak kan? Lebih banyak kan Jepang kan? Tetapi si owner ini berkata, saya melihat ke depan bahwa Korea, perusahaanku akan punya handphone. Dan handphone ini laku di Korea dan laku di seluruh dunia. Aku melihatnya lebih dahulu. Dan hari ini katanya, ownernya bilang, hari ini sudah sampai ke Amerika, sudah sampai ke China, sampai ke seluruh dunia katanya. Terima kasih Dr. David Yonggi Cho, karena dia melihatnya jauh ke depan. Hari ini gereja memberikan tantangan buat saudara. Apa yang saudara lihat ke depan akan keluarga saudara. Apa yang saudara lihat ke depan akan anak-anak saudara. Lihat dalam iman dahulu, katakan amin. Saya kasih contoh, waktu gereja ini dulu dibangun, jemaat ada 2012, ibu mertua, mama mertua meninggal. Karena mereka sudah sakit gembala terdahulu. Jemaat tersisa 30 orang. Di bawah gubuk, lalu saya disuruh meneruskan pengembalaan. Waktu meneruskan pengembalaan, waktu itu saya diberikan kesempatan sama istri, sama anak kita ke Hillsong. Conference Hillsong. Dan saya lihat begitu puluhan ribu orang. Melihat dulu dengan mata ini. Puluhan ribu orang. Memuji Tuhan dengan sound system yang baik. Semuanya yang lengkap. Seharusnya gereja seperti itu. Lalu saya lihat Hillsong. Saya lihat GPPS Cijantung. Saya lihat lagi situ. Kok nggak cocok ya? Antara realita dan kenyataan apa? Kok nggak cocok? Disitulah iman muncul. Tuhan yang sama yang memberkati Hillsong bisa memberkati GPPS Cijantung. Saya berkata Tuhan yang sama yang memberkati Hillsong memberkati GPPS Cijantung. Tuhan yang sama, bondonya itu. Semangat saudara, semangat. Lalu saya buat acara pengumpulan dana. Saya khotbah dan saya rasa itu khotbah saya yang paling indah. 30 jemaat semua meneteskan air mata termasuk saya. Kita kumpul dana, terkumpul 3 juta rupiah. Saya bilang Tuhan 3 juta dipakai beli semen 20 sak sama pasir habis Tuhan. Disitulah iman, tapi Tuhan yang sama membangun. Tuhan yang sama membangun. Siapa sangka bisa ada hari ini. Memandang dahulu yang jauh. Apa yang kau pandang? Kalau kita lihat yang baik, taruh di hati, Tuhan aku mau. Jangan nyinyir. Katakan amin. Bukan jemaat JCC Cijantung, kalau lihat orang sukses, pasti dia anggota DPR. Enggak. Oh pasti dia korupsi. Enggak dong, gimana sih? Kalau dia diberkati, Tuhan yang sama bisa memberkati aku. Lihat dalam iman. Katakan amin. Mari kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah dari Ibrani 11 kita belajar mengerti akan pengertian iman. Ibrani 11 ayat 1 saya baca. Iman adalah dasar. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya belum bahas ayat 1 karena ini terlalu abstrak. Bahkan saya pun belum mengerti
Bahkan sampai tadi malam saya bilang, Tuhan bukakan hikmat-Mu. Aku gak ngerti. Dan aku belum bisa melewati. Iman itu dasar apa? Bagaimana menjelaskannya? Gak ngerti. Lalu tiba-tiba saya baca ayat 3. Mari kita baca 1, 2, 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat terjadi dari yang tidak dapat kita lihat. Dari tidak ada menjadi ada. Tiba-tiba firman ayat 3 nih, saya mintanya kan ayat 1 Tuhan jelaskan. Saya berdoa sama Roh Kudus, tolong berikan penjelasan. Saya telepon kanan kiri, saya lihat Google, saya berusaha juga. Tidak terbuka ayat 1. Tiba-tiba ayat 3 keluar, boom. Baca bahasa Inggrisnya. Words, bahasa ayat 3, were framed by the word of God. So that things which are seen were not made of things which do appear. Words were frame. Ini tiba-tiba keluar. Dan saya bawa contohnya. Iman itu seperti figura ini. Frame. Bahasa Inggrisnya frame. Jelas ya? Nah ini. Tapi ini kosong. Betul ya? Kosong. Saya sulap. Ini yang isi. Oh, itu ada saya yang ganteng sekali. Nggak usah tepukin tangan. Jadi ternyata iman itu adalah kerangka dari apa yang mau kita gambarkan di dalamnya. Sekarang saya tanya, frame apa, iman apa yang kau taruh pada keluargamu, istrimu, dan anak-anakmu? Frame apa yang kau taruh pada pekerjaanmu, pada bisnismu, pada kantormu, frame apa? Frame penuntut, complainers terus, frame apa? Iman itu membentuk kerangka, ini loh artinya. Iman adalah kerangka daripada apa yang kita doakan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi itu pengertian iman. Nanti minggu depan kita akan lanjut lagi. Dia membentuk sebuah kerangka. Nah, kita lanjut. Yang selanjutnya. Ini bahasa Inggrisnya Ibrani 11. Hebrew 11. Saudara lihat ini bahasa Inggris banyak ya. Now faith is the substance of things. Saya mau saudara lihat yang boldnya saja. Yang di garis, bukan garis, yang ditebalin. Oke, pelan-pelan saudara lihat. Mari kita baca yang ditebalin di ayat 3, 1, 2, 3, true faith. Ayat 4, by faith. Ayat 5, by faith. Terus boleh dibantu? Oh, teman-teman. Oh, oke, harus saya ya. Oke, saya aja. Ayat 7, by faith. Terus ayat 7 bawah, by faith. Ayat 8, by faith. 9, by faith. 10 enggak ada. 11, true faith. Ayat 17. 18, ayat 19, by faith. Ayat 21, by faith. 22, by faith. 23, by faith. By faith Moses. 27, jangan kencang. By faith. Habis enggak? 28, true faith. 29. By faith, 30, by faith, 31, by faith. Saudara mulai bosan ya? Habis, saudara baca. Ibrani 11. Ada 16 kata, by faith, katakan by faith. 3 kali kata, true faith, berarti berapa kali? 19 kali. Ayo Deborah, contoh kedua. Ibadah kedua, tadi ibadah 1 udah kasih contoh. Saya bangga sama Deborah, dia berjuang, dia seorang dancer, dia juga pelayan Tuhan. Dan puji Tuhan dia dapat beasiswa sekolah kuliah di mana? Di Universitas Sahid. Universitas Sahid, kita berikan tepuk tangan. Nah, tadi pagi saya ajarkan Deborah, untuk mau kan sukses seperti 16 orang yang hebat yang melewati iman itu. Ya, mau kan? Ibrani 11 mengajarkan, ada berapa by faith? Untuk sukses? 16. Berapa? 16. True faith berapa kali? 3. 3. Ayo kita coba kamu ucapkan.
By faith, 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 by 10. faith, by faith, by faith, by faith, by faith, by 15, faith. 16. Through faith, through faith, through faith. Stop. Jadi pertanyaannya bagaimana supaya kita mempunyai iman dan bisa sukses? Jawabannya adalah By faith, 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 by faith. 16. Through faith, through faith, through faith. Saudara yang di sini mau sukses? Amin. Caranya gimana? By faith, 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 by Stop, faith. stop. Betul kan? Ya. Baru 5 rata-rata orang sudah menurun. Mari kita ucapkan 19 kali. 1, 2, 3. By faith. By faith, by faith, by Faith, faith, by 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 faith, through faith, through faith, through faith, through faith. Tidak ada cara lain di Alkitab. Alkitab hanya mengajarkan doa beriman, doa beriman. 19 kali. Katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya mau ulang lagi tapi takut saudaranya capek. Kasih tepuk tangan buat Deborah. Thank you Deborah. 16 kali. Jangan menyerah. Punya iman. Mari kita lanjutkan. Bagaimana iman itu diterjemahkan? Mari kita baca 2 Korintus 4 ayat 13. Kita baca 1, 2, 3. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, garis bawah ya. Iman seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Bahasa Inggrisnya, we have the same spirit of faith. Muncul faith. I believe and therefore have I spoken. And then we also believe and therefore I speak. Saudara, waktu saya tulis ini tadi pagi di dalam PPT khotbah, saya sampai cek 2 kali di Alkitab. Ditulis 2 kali, betul-betul 2 kali. I believe, I speak. I believe, I speak. Betul-betul 2 kali. Kamu percaya, kamu harus bicara. Jadi poin ketiga adalah, selanjutnya, poin ketiga adalah, iman itu adalah percaya dan berkata-kata. Believe and speak. Nah, udah beda tuh. Saudara lihat udah ada laser di belakang, berarti saya udah mau habis waktunya. I believe, I speak. Mari kita lihat selanjutnya ya. Mari saudara baca, karena itulah kita percaya bahwa kita di gereja ini, setiap kali baca firman kita ikut, katakan amin. Karena harus bunyi. Mari kita baca Markus 11 ayat 23, 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Nah sekarang lihat bahasa Inggrisnya. For verily I say unto you, that whosoever shall say, saya garis bawah say, 1, unto this mountain, be thou removed, berpindahlah, thou cast into sea, masuklah ke laut, and shall not doubt in the heart, tidak ragu, but shall believe, kata believe saya garis bawah sekali, believe, that those things which he said, 2, berkata-kata 2, shall come to pass, he shall have whatsoever he said. 3. Saudara lihat dulu baik-baik bahasa Inggrisnya. Ada kata believe sama kata say, said. Itu semua sama artinya. Saya simpulkan, saudara lihat dulu, saya kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Saya kasih kesimpulannya. 1 kali believe, 3 kali say. 1 kali percaya dengan iman,
3 kali berkata-kata. Rumusnya begitu. Katakan amin. Jadi berkata-kata, seringlah berkata-kata dengan firman Tuhan. Saya ingat, saya juga udah kesaksian waktu tanah parkiran dibeli, total pengeluaran yang dikeluarkan gereja adalah 1,9 M. Dengan operasional gereja sampai hari ini, itu secara keuangan tidak cukup. Lalu kami mulai berkata-kata, wahai gunung 1,9 M, mengecillah dan pergilah ke laut. Bisa nggak? Bisa dong. Saya berkata, wahai gunung 1,9, mengecil dan pergilah ke laut. Mengecil, itu saya ucapkan terus. Hari ini, mengecil jadi 1,35. Dan dia akan terus mengecil dan hilang. Berkata-kata, oke, kita lanjutkan ya. Karena iman seperti biji sesawi yang kecil. Kecil sekali. Ini gambar biji sesawi, saya undang Indra. Coba Indra. Ini saya bawa banyak peralatan. Oke, ini Indra ya. Ini peristiwa benar pernah terjadi dan saya ulangin lagi, saya replikasi ya. Ini pernah terjadi di Korea. Seorang hamba Tuhan membawa biji sesawi yang kecil. Lalu nggak kelihatan karena memang sangat kecil. Ini saya bawa contoh. Saya taruh di buku ini. Putih ya, putih. Ya putih kan. Kelihatan nggak? Kosong Pak. Nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan apa-apa? Kosong. Coba kamu tiup. Tuh. Habis ya? Habis. Saudara tahu, biji sesawi itu seperti itu. Ditiup oleh sebuah whisper, bisikan, dia terbang. Waktu seorang hamba Tuhan ini kaget di Korea, dia kaget, dia lihat, loh kok terbang biji sesawinya? Roh Kudus berbicara. Itulah juga sama dengan perkataanmu. Kadang-kadang kamu ngomong sembarangan dan dia just fly away like a wind. Terbang aja. Ada lagi enggak? Saya cari lagi, ada lagi enggak? Udah habis. Coba tiup lagi. Ya. Padahal Alkitab berkata iman sebesar 1 biji sesawi dapat memindahkan gunung. Ternyata imannya itu bukan orang teriak-teriak. Cukup berbisik, itu satu iman. Tetapi di Jakarta Timur ini, orang itu dikit-dikit kaget, anjay. Anjay. Nasi gorengnya enak gak? Anjay. Terus kaget, njir. Apa itu? Saya coba cari arti katanya anjay dan njir. Perhatikan saudara. Tahu gak artinya? Gak ada artinya. Gak ada, zero meaning. Dan setiap hari, anjay, anjir. Akhirnya hidupmu kemana? Kamu membentuk kerangka hidup gak jelas. Jadi kalau bikin kerangka itu bukan kerangka foto tadi, kerangkanya gak tahu kemana gitu. Karena anjay, njir. Hari ini gereja menantang saudara untuk mengubah perkataan kita. Kalau saudara kurang secara ekonomi berkata, Allahku sanggup mencukupkan kebutuhanku dalam Kristus Yesus. Gereja juga menantang saudara dalam seri 2 bulan ini. Nanti minggu depan saya akan ulangin lagi setiap pagi. Lihat cermin dan berkata, aku dikuduskan oleh darah Kristus. Aku dibenarkan oleh darah Kristus. Aku selamat karena darah Kristus. Oleh darah Kristus segala penyakitku sembuh. Oleh darah Kristus aku menerima berkat dan bukan kutuk. Oleh darah Kristus pekerjaanku diberkati. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Setiap perkataan
mengalirlah dan dapat mengubah gunung dalam hidup saudara. Mari kita lanjutkan. Sudah bagian terakhir. Saudara lihat ini foto apa? Perhatikan sejenak. Ini adalah foto dan gambar dari lukisan Yesus. Saudara lihat pelan-pelan itu ke dalam itu. Ada jenis-jenis lukisan Yesus. Ada yang kepalanya agak gede. Ya, saudara lihat ada yang jenggotnya lebih tebal. Ada yang kayaknya kesian banget gitu. Ada yang penuh dengan kemuliaan. Tapi inilah foto kumpulan dari gambar-gambar lukisan tentang Yesus. Tetapi di dalam Alkitab tidak ada satu murid yang menceritakan tentang perawakan Yesus. Betul nggak? Bagaimana dia tinggi atau pendek? Yesaya berkata dia seperti hamba, tapi murid-murid tidak ada yang tulis. Tapi ada satu yang ditulis oleh para rasul. Mari kita lihat slide selanjutnya. Yang ditulis oleh para rasul adalah, mari kita baca 1, 2, 3. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Kalau dia bicara, orang ingat. Matius 7 ayat 28. Kesan pendengar, itu betul-betul di Alkitab ditulis kesan pendengar. Kesan orang terhadap Yesus. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataannya, takjublah orang banyak mendengar pengajarnya. Ayat 29 baca 1, 2, 3. Sebab ia mengajar. Berkata-kata sebagai orang yang berkuasa. Yang diingat orang perkataannya. Betul nggak? Apa yang saudara ingat? Kalau saudara sudah tidak ada. Perkataan saudara. Oh Pak, hartanya Pak. Hartanya itu ada karena mulutnya dia dulu. Betul nggak? Saya kasih contoh. Ini bagian terakhir. Di Ruteng ada sebuah bandara pesawat namanya Bandara Frans Sales Lega di Ruteng. Ternyata Bandara Frans Sales Lega ini adalah nama orang. Nah, orang ini adalah pahlawan di NTT. Pahlawan ini namanya Pak Frans Sales Lega, ini ternyata adalah kakeknya Pak Steny. Pak Steny yang operator di sana. Saya udah izin sama Pak Steny. Saudara tahu kenapa dia dijadikan nama bandara di Ruteng? Ini kalau Pak Steny nanti pulang Desember, dia pulang ke Ruteng katanya mau disambut kayak raja katanya. Karena legacy perkataannya ini. Dulu daerah Kupang, NTB, dan seterusnya ke Ruteng itu dikenal sebagai Indonesia Timur. Tidak ada NTT, tidak ada NTB. Lalu datanglah Bapak Frans Sales Lega ini menghadap Presiden Soeharto. Dan berkata, Pak, jangan hanya Bali yang dipikirkan. Kupang, Ruteng, Sumba, NTT, NTB harus provinsi sendiri. Minta mekar provinsi sendiri. Apa yang dijawab oleh ajudan, ini bukan Pak Harto, ajudan Pak Harto pun menjawab. Pak Harto menanyakan, almarhum Pak Soeharto menanyakan, ada berapa universitas di Kupang? Ada berapa universitas di Ruteng? Kalau sudah ada banyak baru kita jadikan provinsi. Jawaban Frans Sales Lega ini heboh sekali. Dia menjawab kepada ajudan itu, sampaikan kepada Pak Soeharto. Waktu Indonesia deklarasi kemerdekaan oleh Bung Karno. Apakah Jepang menanyakan ada berapa universitas di Indonesia? Apakah Belanda menanyakan ada berapa universitas di Indonesia? Tidak ada. Tapi kita mau maju. Perkataan itu membuat provinsi baru dibuat, NTT, NTB. Dan hari ini namanya diangkat. Karena perkataannya. Jangan sampai kita semua dikenal sebagai orang tua oleh anak-anak kita. Dikenal sebagai orang tua yang sangat banyak berkata anjir. Anjay. Halo saudara. Your words make your life. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau saudara dengan semangat katakan ini 1, 2, 3. Aku percaya hidupku di dalam Kristus. Ayo dengan semangat. Di dalam Yesus aku dibenarkan.
hidupku sebagai anak Allah yang menjadi berkat bagi keluarga dan gereja. Dalam nama Yesus, sakit penyakit sembuh. Oleh bilur-bilurnya disalib, aku sembuh. Sembuh jiwa, pikiran, tubuhku sehat. Keluargaku diberkati, pekerjaanku diberkati. Dalam nama Yesus, segala kutuk kemiskinan dipatahkan. Yesus menjadi miskin supaya aku diberkaya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya menantang saudara untuk setiap pagi mulai ulangi doa ini. Dan mulut kita akan membentuk iman kita.